Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke sawah untuk menanam padi bersama petani. Apa kabar anak-anakku kelas 6? Sudah siap belajar PAI hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Insya Allah semuanya sudah siap ya. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita buka dengan mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang iman kepada qada dan qadar. Coba sebelum belajar kita membayangkan, pernah nggak bayangkan kenapa kita lahir di Indonesia? Kenapa tidak di Jepang misalnya, atau di Turki? Atau pernah juga kah membayangkan mengapa saya lahir dari orang tua yang sekarang? Bukan lahir menjadi anaknya presiden. Nah, itu semua ada hubungannya tentang iman kepada qada dan qadarnya Allah. Ingin tahu lebih jelas tentang iman kepada qada dan qadar? Ayo kita simak video berikut ini. Yang pertama, mari kita bahas tentang pengertian qada dan qadar. Qada secara bahasa artinya hukum, ketetapan, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan Allah. Secara istilah, qada artinya ketetapan Allah sejak zaman azali sesuai dengan kehendaknya. Apa itu zaman azali? Zaman azali adalah zaman dahulu sebelum diciptakannya alam semesta. Jadi anak-anak sebelum lahir ke dunia itu sudah ditetapkan siapa orang tuanya yang sekarang ini. Nah, lalu qadar secara bahasa artinya kepastian, peraturan, dan ukuran. Secara istilah, qadar artinya perwujudan dari qada atau ketetapan Allah. Nah, iman kepada qada dan qadar artinya adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua yang terjadi pada makhluk merupakan ketentuan, ketetapan, dan kehendak Allah. Ayo, iman kepada qada dan qadar rukun iman yang keberapa? Ya, betul sekali, rukun iman yang ke-6. Masih ingat ya urutannya? Nah, hubungan antara qada dan qadar yaitu hubungan yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan atau berpadu. Mengapa? Karena qada itu diibaratkan rencana, sedangkan qadar sebagai perwujudan atau kenyataan yang terjadi. Dalil yang menjelaskan tentang qada dan qadar ada di surat Al-Qamar ayat 45. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Ada juga di surat Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah dirinya sendiri. Qada dan qadar dalam bahasa keseharian kita biasanya disebut juga dengan takdir. Dan takdir dibagi menjadi dua. Yang pertama takdir mubram, yang kedua takdir mu'allaq. Takdir mubram yaitu ketentuan Allah yang pasti terjadi dan tidak bisa diubah. Contohnya, kematian semua makhluk, kelahiran bayi berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, kejadian seseorang lahir di dunia, kenyataan matahari yang terbit dari timur dan muncul hanya siang hari. Yang selanjutnya yaitu takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq ini adalah ketentuan Allah yang mungkin bisa diubah dengan jalan ikhtiar atau usaha dan berdoa. Contoh, menjadi pintar dan menjadi juara kelas karena rajin belajar dan berdoa. Yang selanjutnya,
menjadi juara lomba karena gigih berlatih. Selanjutnya, jika ingin tercapai cita-cita, harus rajin belajar dan pantang menyerah. Adapun hikmah beriman kepada qada dan qadar antara lain, yang pertama, menumbuhkan kesadaran dan keyakinan bahwa keputusan berada di tangan Allah. Yang kedua, meningkatkan ketakwaan. Yang ketiga, mendorong manusia untuk selalu berikhtiar atau usaha dan berdoa. Yang keempat, sabar dalam menghadapi cobaan, ujian, dan tidak mudah putus asa. Yang kelima, membuat hati tenang dan berprasangka baik kepada Allah, karena Allah pasti akan memberikan yang terbaik bagi hambanya. Jadi, qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah benar adanya. Hal tersebut disebutkan baik dalam Al-Quran maupun hadis. Karena itu, terkait dengan qada dan qadar Allah, kita harus mengimani bahwa kehendak Allah meliputi segala sesuatu, baik yang terjadi maupun yang tidak terjadi, baik perkara besar maupun yang kecil, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, baik yang terjadi di langit maupun di bumi. Termasuk ketika kalian mendengarkan video pembelajaran PAI ini. Ini semua sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, bagaimana tadi? Sudah paham ya insya Allah tentang iman kepada qada dan qadar? Apa pengertiannya, kemudian apa contoh-contohnya, dan bagaimana hikmah atau keteladanan menerapkan iman kepada qada dan qadar? Untuk lebih memantapkan pemahaman kalian, ayo kerjakan soal yang ada di buku Al-Qalam halaman berikut ini. Jika sudah mengerjakan, silahkan kalian foto dan kirimkan ke Ustazah. Untuk pembelajaran kali ini, alhamdulillah setelah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Ustazah mohon maaf apabila ada kesalahan. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.